Tulisan dari Kiai Jimaduddin Usman Al-Bantani berjudul Muhammad Abu Bakar Bajib bongkar kedustaan Zain bin Sumed dan Rumel Abbas tentang Ibnu Hajar. Bertanggal 25 Desember 2025 yaitu hari ini. Tulisannya singkat sekali, padat. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Agaknya itulah ungkapan yang pantas diberikan untuk nasab dan sejarah klan Balwi. Zaman kini telah bosan dan tak memberinya celah untuk mengulur waktu lagi. Kasih tak mau lagi mencurah untuk membiarkannya berdusta lagi. Seakan semua mata hanya menatap penuh curiga. Alasan apa lagi yang hendak engkau sampaikan? Seakan semua kesempatan telah menutup tirainya. Tiada lagi waktu yang akan aku berikan. Bilakah angin kan berhenti membawa kabar kebenaran? Bilakah matahari tetap bersembunyi di balik malam? Agar anak-anak bodoh kan tetap dalam genggaman, dan kedunguan kan tetap menjadi pijakan. Agaknya semua telah sampai pada ujungnya. Usaha Rumel Abbas untuk membela Balwi dalam kasus bahwa nasab lebih mulia dari ilmu, atas nama Ibnu Hajar, kandas. Kutipan Zain bin Sumed dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi yang menyatakan bahwa Ibnu Hajar mengunggulkan nasab daripada ilmu, terbukti palsu. Kronologis cerita ini, saya menyatakan ajaran bahwa nasab lebih mulia dari ilmu itu adalah murni ajaran Ba'alwi. Tidak ada ulama lain yang mempunyai pendapat seperti klan Ba'alwi tersebut. Saya membantah Ustadz Ajir Ubaidillah dan sebelumnya Ustadz Idrus Ramli yang menyatakan bahwa Imam As-Sindi dan Ibnu Hajar menyatakan pendapat seperti klan Ba'alwi. Nasab lebih mulia dari ilmu. Adanya berita bahwa Imam As-Sindi dan Ibnu Hajar mengatakan itu adalah berita hoax yang terdapat dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Zain bin Sumed. Imam As-Sindi dan Ibnu Hajar tidak pernah menyatakannya. Lalu Rumel membantahnya. Kemudian saya menantang Rumel Abbas untuk membawakan kitab Imam As-Sindi dan Ibnu Hajar yang menyatakan seperti apa yang dikutip Zain bin Sumed. Tetapi Rumel tidak mampu. Rumel tidak mampu membawakan kutipan asli Imam As-Sindi dari kitab Imam As-Sindi sendiri bahwa seorang syarif yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Bahkan bisa jadi kutipan Imam As-Sindi itu tak pernah dikutip oleh ulama lain selain dari klan Ba'alwi. Sampai saat ini hanya kitab Zain bin Sumed dan klan Ba'alwi lainnya yang memuat kedustaan itu. Tentang kutipan Ibnu Hajar yang mengunggulkan nasab, Rumel juga tidak mampu membuktikan bahwa itu betul-betul ucapan Ibnu Hajar. Itu hanyalah ucapan Ba'alwi yang berdusta atas nama Ibnu Hajar. Lalu Rumel membawakan sebuah kitab yang berjudul Waridatul Ghaib karya Syekh Muhammad Mahdi Bahauddin bin Ali Al-Rawas Ar-Rifai, wafat 1870 Masehi. Dalam kitab itu, kutipan yang sama tentang ucapan Ibnu Hajar ditemukan. Dengan itu, Rumel Abbas berhujjah bahwa sebelum Zain bin Sumed yang sekarang masih hidup, tahun 1870 Masehi, sudah ada ulama yang mengutip itu namanya Syekh Mahdi dari klan Ar-Rifai. Berarti, kata Rumel, tesis yang menyatakan keunggulan nasab daripada ilmu bukan khas ajaran klan Ba'alwi. Karena ternyata ada ulama yang bukan klan Ba'alwi pun mengutip pendapat Ibnu Hajar itu. Rumel merasa mendapatkan angin. Saya mengatakan, tidak bisa pendapat Ibnu Hajar di dalam kitab orang lain disebut sahih sebagai pendapat Ibnu Hajar, sementara dalam kitabnya tidak ditemukan. Ditambah, justru yang ditemukan dalam kitab Ibnu Hajar, pendapatnya bertentangan dengan kutipan itu. Ibnu Hajar lebih mengunggulkan ilmu daripada nasab. Bagi Ibnu Hajar, seorang perempuan anak ulama lebih mulia daripada seorang anak laki-laki dari syarif yang bodoh. Lihat Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro halaman 101 juz 4. Jelas apa yang dilakukan klan Ba'alwi yang menyatakan bahwa Ibnu Hajar lebih mengunggulkan nasab daripada ilmu adalah sebuah pencatutan yang memalukan. Kendati demikian, saya belum menemukan kitab tua Ba'alwi yang mengutip kutipan Ibnu Hajar itu, sehingga kemungkinan yang berdusta bukan klan Ba'alwi tetapi Syekh Mahdi Ar-Rifai sangat kuat. Tetapi kebenaran selalu mempunyai jalannya sendiri. Dr. Muhammad Abu Bakar Bajib dalam tulisan yang ditemukan Gus Aziz Jazuli membocorkan rahasia bahwa
kutipan tentang Ibnu Hajar itu telah ada dalam kitab-kitab tua Ba'alwi mulai abad ke-12 Hijriah. Dari situ jelas bahwa Syekh Mahdi Ar-Rifai bukan orang pertama yang mengutip itu dengan dusta, tetapi ia hanya mengutip dari kitab-kitab Ba'alwi abad 12 Hijriah. Kitab-kitab Ba'alwi yang memuat kutipan palsu Ibnu Hajar itu terdapat dalam kitab Iqdul Jawahir, karya seorang Ba'alwi yang bernama Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, wafat 1192 Hijriah. Lihat halaman 291 dari kitab tersebut. Selain kitab Iqdul Jawahir dari abad 12 Hijriah, kutipan palsu Ibnu Hajar itu juga terdapat dalam kitab yang ditulis abad 13 Hijriah, yaitu kitab Al-Qaulul Waf, karya Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, wafat 1232 Hijriah. Lihat halaman 61 dari kitab tersebut. Dengan ini, runtuhlah tesis Rumel bahwa kutipan palsu Ibnu Hajar itu pertama kali ditemukan di dalam kitab non-Ba'alwi. Karena ternyata kutipan palsu tentang bahwa nasab lebih mulia dari ilmu itu bukan berasal dari non-Ba'alwi, tetapi memang betul-betul hanya berasal dari kaum Ba'alwi. Sekarang, akankah Rumel, Ajir, Idrus Ramli akan sadar atau akan terus berada di tempat yang salah? Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.